Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka aja ya, Ustaz Edi ya, teman-teman. Lanjut Ustaz Roni. Siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'ani Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan wa rizqni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita dan keluarga kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga nikmat kesehatan, ya, kelapangan, kelancaran, dan apa-apa yang kita peroleh sampai detik hari ini. Kita sampaikan perkataan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dosa-dosa kita, dosa maksiat yang kita lakukan, apakah itu sengaja maupun tidak sengaja, syirik besar, syirik kecil, dosa besar, dosa kecil, maksiat kecil, maksiat besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang baik kecil atau besar. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita meminta kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kepada kita tambahan-tambahan istiqomah, tambahan nikmat iman, agar kita tetap istiqomah di atas kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada para keluarga, pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah jadikan diri kita dan keluarga kita dan yang hadir di tengah-tengah kita menjadi masuk dalam golongan tersebut. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah kita sesuai jadwal, yaitu pekan pertama kita lakukan kajian rutin kita, yaitu alhamdulillah kita masuk ke tema harta waris dan pembagiannya bagian kedua. Adapun bagian pertama setelah sampaikan di pekan pertama di bulan lalu, yaitu tanggal 7 Februari ya 2021. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materinya, nanti insya Allah nanti saya akan sampaikan kita akan forwardkan beberapa materinya. Baik, sambil menunggu Ustadz Farid ya untuk bergabung, kita akan sampaikan beberapa informasi awalan ya. Terus kemudian kita sampaikan juga beberapa ada uzur dari Ustadz, nanti insya Allah Ustadz hanya bisa ngasih waktu ke kita jam 10.30. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memaksimalkan sesi ini, yaitu kita coba maksimalkan 30 menit sesi pemaparan dan 1 jam sesi tanya jawab atau kasus. Karena tentu harta waris ini dan pengurusannya outputnya lah angka-angka. Jadi mungkin teman-teman bagi yang ada permasalahan harta waris, tolong disampaikan saja, dan memang sudah ada beberapa yang masuk ya, yang nanti bisa disampaikan kepada Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Jadi Ustadz Farid, kita alhamdulillah ya. Terus kemudian insya Allah kita dalam waktu 1,5 jam ke depan ya kita bisa efektif ya untuk memaksimalkan kajian interaktif online ini. Dan untuk teman-teman ya yang mengenal Ari Rinaldi Yaakob rahimahullah, pagi-pagi hari ini ya tanggal 7 Maret 2021 beliau telah menghadap ya berpulang kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan penyakit yang sekarang ini wabah ya, terkait dengan Covid. Ya kita doakan ya kepada beliau ya, Ari ya Didi yang kita kenal, semoga Allah memberikan ampunan ya, semoga Allah terima iman Islamnya ya, semoga Allah terima tauhidnya, dan semoga Allah lapangkan kuburnya ya, berikan nikmat kuburnya buat Didi ya, Ari Ninardi Yakub ini, dan juga buat keluarga yang ditinggalkan kita ya, semoga Allah berikan pahala sabar ya. Tentu hal ini berat bagi keluarga inti ya, keluarga inti, dan orang tuanya yang berada di Amerika ya, ya keluarganya beliau ya, kakak-kakak dan ibunya dan ayahnya memang ada di Amerika, jadi di Indonesia dia hanya dengan keluarga intinya. Ya kembali lagi kita Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu buat Didi ya. Dan informasi juga insya Allah nanti malam pada maghrib nanti ada kayak apa, ada Zoom ya buat kita bertemu ya, untuk takziah kepada keluarga yang ada di Amerika maupun di Indonesia. Kira-kira itu ya pengumuman yang disampaikan terkait dengan berpulangnya teman-teman kita ya, Ari Rinaldi Yakub ini, Didi atau Didi. Baik, kita lanjutkan susunan acara, yaitu seperti tadi sampaikan bahwa kita akan mulai jam 9 ya insya Allah, dan ini ada sedikit bergeser ya terkait dengan ada uzur Ustadz Farid akan meninggalkan forum ini sekitar jam 10.30 karena ada acara rangkaian berikutnya. Nah, biodata singkat narasumber bagi teman-teman ya yang baru bergabung ya pada pertemuan ini, kita sampaikan kembali bahwa beliau nama lengkap Farid Numan bin Hasan, status berkeluarga, dikaruniai dengan 5 anak, terus kemudian pendidikan beliau S1 Sastra Arab Universitas Indonesia, ijazah hadis dari Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Azhari, dan alhamdulillah beliau melanjutkan program S2 di jurusan dakwah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah beliau aktivitasnya banyak sekali ya, terkait dengan dia menulis buku gitu ya, terkait dengan tanya jawab, dan alhamdulillah sifatnya memang kalau diskusi dengan beliau itu cepat sekali responnya ya. Alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Dan di sini ada beberapa buku ya yang yang beliau tulis ya, dan mungkin bagi teman-teman ya jamaah di sini untuk apabila membutuhkan ya, berminat ya, kita fasilitasi untuk pengadaannya. Terakhir beliau menulis Ramadan Bersama Salaf ya. Mana bukunya ya? Ini kemarin. Nah, ini dia. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah order dan order dan juga sudah terima ya. Mungkin nanti teman-teman bisa hubungi saya ya di WA saya 0811910785 untuk mendapatkan buku ini ya. Ini beliau yang ini buku karya beliau ya yang terkini lagi. Fikih Praktis Pendidikan Anak dan Ramadan Salaf. Dan ini memang Ramadan Bersama Salaf ini temanya memang karena kita sudah masuk bulan Rajab, insya Allah Sa'ban besok, terus kemudian Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengilmuinya dan kita melaksanakan rangkaian ibadah dengan persiapan yang lebih matang. Demikian biodata singkat narasumber. Ini hanya sedikit refresh lagi ya, friendly reminder lah gitu. Tata cara dan himbauan terkait kajian. Kajian akan dipandu oleh moderator. Terus kemudian peserta diharapkan memposisikan nonaktifan suara selama kajian. Format kajian nanti memang ini kita 1 jam untuk sesi tanya jawab. Nah, insya Allah nanti pada saat nanti sudah selesai pemaparan ada sesi tanya jawab yang bisa difasilitasi oleh chat
apa namanya, chat Zoom, WA maupun yang lainnya. Mohon izin panitia akan melakukan sesi rekam atas kajian ini. Demikian selesai pembukaan oleh moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz Farid sudah masuk ya. Sebentar. Ustadz Farid sudah masuk belum ya? Sambil nunggu Ustadz Farid. Nadia. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Kita tunggu sebentar. Sudah jam 9. Mudah-mudahan Ustadz sudah bisa siap di sebentar ya. Nah, kita buka dulu ininya, materinya. Materinya sudah kita kirim ya ke beberapa WAG ya. Ya mudah-mudahan materinya cukup bisa dipahamin ya. Karena tentu taklim sekarang ini taklimnya berupa angka ya. Jadi kita bersiap nih untuk kita agak sedikit puyeng lah kalau saya sebut. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Tentu Ustadz menyampaikan dalam bahasa yang insya Allah mudah dipahami, dan ini kita sebutnya juga pengantar ilmu waris. Oke, baik, tunggu sebentar, saya coba untuk hubungi Ustadz dulu di nomor teleponnya. Sebentar. Oh, linknya di mana? Oh, baru linknya. Masya Allah, Ustadz tanya linknya. Sebentar, mana saya nggak kasih Ustadz ya linknya ya. Sebentar. Salah ya. Salah namanya. Ini dia nih, Masya Allah. Benar ya? Oke, Masya Allah. Sebentar. Wah, hilap mana? Mana dia? Beliau. Mana dia? Masya Allah. Ustaz. Oke. Masya Allah nih. Ya, baik. Sebentar. Ustaz sudah mulai, insya Allah sudah bergabung. Sebentar lagi. Ya, kembali lagi bahwa pengantar ilmu waris ini memang cukup jelimet ya hitungannya ya. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa ngitung ya, mungkin jauh lebih mudah menangkap nih. Tapi kalau dari kita yang awam, mungkin pelan-pelan aja ya untuk mendapatkan informasi data awal terkait dengan pengantar ilmu waris ini. Sebentar, Ustadz. Iya, sebentar. Ya, ini cukup banyak ya, 60 halaman. Tapi insya Allah Ustadz Farid akan menyampaikan secara ringkas, mudah dicerna, dan kita insya Allah mendapatkan faedah yang banyak dari sesi taklim pagi hari ini. Sebentar. Ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini sedang dihubungi dulu Ustadz.
Oke, sebentar ya. Halo Ustadz. Halo Ustadz. Masuk Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Ustadz masuk Ustadz. Udah linknya tadi, Pak. Iya, Ustadz. Sampai terlupa, mohon maaf. Saya mengirimkan linknya kepada Ustadz. Sebentar. Ya, alhamdulillah sekitar 60 halaman ya. Mudah-mudahan di bagian waris yang pertama bulan lalu tanggal 7 Februari 2021 sudah ada pengantar waris bagian yang pertama. Nah, insya Allah untuk yang sesi kedua ini kita maksimalkan untuk sesi untuk berhitung ya kasus-kasus ya. Karena tentu kalau kasus-kasus seperti ini akan lebih mudah untuk dipahami dan mendapatkan faedah sehingga kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari manakala emang dibutuhkan ilmu ini. Alhamdulillah nih Ustadz Farid sudah bergabung di kita ya. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Ustadz ya, asif nih Ustadz, ana malah kelupaan ngasih antum linknya. Semuanya saya kasih. Masya Allah. Ya Alhamdulillah Ustadz Farid, kita sudah buka ya sesi kajian taklim ini. Alhamdulillah sebagaimana yang Ustadz sampaikan kepada kami ya, bahwa Ustadz jam 10.30 ya Ustadz ya, ada keperluan, maka mungkin kita maksimalkan aja Ustadz. Mungkin Ustadz singkat-singkatnya 30 menitan, terus kemudian kita sesi tanya jawab sekitar 1 jam. Barangkali ini teman-teman banyak udah ada kasus juga nih Tat yang udah masuk ke saya. Jadi mungkin kalau untuk istilahnya ya merincinya kan Ustadz pasti harus ada alokasi waktunya gitu kan. Iya. Ya kira-kira gitu Ustadz dari kami ya untuk membukanya. Silakan Ustadz bisa lanjutkan dengan materinya. Nah, demikian teman-teman kita dengarkan kajian dari hari ini dari Ustadz Farid Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan tema pengantar ya fikih waris. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas hal-hal yang sifatnya pendahuluan tentang definisi waris, perbedaan waris dengan wasiat, dengan hibah. Lalu kemudian ya mau nggak mau, walaupun pertemuan pertama kita pun juga sudah masuk pada tema-tema perhitungan ya. Memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena memang kalau masuk pembicaraan fikih waris, ya memang itulah yang menjadi intinya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang siapakah yang namanya ahli waris gitu. Ya, kemudian hak waris ashabul furud itu seperti apa? Hak waris asobah itu seperti apa? Nah, kita sering mendengar istilah ahli waris, ahli waris, ahli waris. Itu seperti apa sih? Siapa aja mereka dan bagaimana batasannya? Dan apakah mereka ada situasi atau keadaan yang membuat teranulir hak mereka sebagai ahli waris? Ataukah memang hak mereka tidak pernah hilang? Nah, kita lihat dulu. Ya, silakan masuk langsung ke ashabul furud. Ashabul furud ini
supaya gampangnya adalah ini orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah, dia mendapatkan bagian-bagian spesifik ya untuk mendapatkan harta waris. Harta waris sering diistilahkan tirkah. Tirkah itu artinya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum, oleh orang yang wafat begitu. Kita lihat di situ dari Said Sabiq ya, ashabul furud humul ladina lahum fardun ay nasibun minal furudi as-sittah al-muayyanah lahum. Ya, ashabul furud adalah orang-orang yang memiliki bagian spesifik. Jadi angka-angkanya udah jelas gitu. Ya, dari harta waris, dan ada 6 ya, ada 6 pembagian, ada 6 jatah ya, atau kadar, yaitu setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Inilah kadar-kadar yang ada di dalam hukum waris Islam. Ada yang setengah, ada yang seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Dan ini dialami atau didapatkan oleh ya orang-orang yang memang secara spesifik oleh Al-Quran disebutkan bagiannya. Bahwasanya mereka ada 13 golongan. Silakan dibuka selanjutnya. Ya, mereka adalah anak-anak ya dari seorang laki-laki atau kerabat dari laki-laki tersebut. Ini melompat ya kayaknya ya? Empat ya? Melompat ini sepertinya. Harusnya apa dulu, Ustaz? Maaf. Ini coba saya. Ini ashabul furud, ashabah. Ini saya cek dulu. Cok. Ustaz pakai komputer atau pakai handphone? Maaf. Pakai laptop ini. Oh, laptop. Kalau antum Ustadz bisa share dari Ustadz juga apa-apa. Ana udah kasih ininya ke hostnya, Afwan. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Ini yang sudah saya ringkas ternyata, betul. Yang ini, yang Anda presentasikan. Iya, yang lama memang lebih panjang yang lama. Ini sudah saya ringkas. Iya, Afwan. Ya, tadi kita udah bahas tentang ashabul furud, itu orang-orang yang mendapatkan bagian atau jatah secara jelas. Nah, perbedaannya dengan asobah adalah yaitu mereka ini orang-orang yang jatahnya tidak dijelaskan. Ya, jatah mereka itu nggak dijelaskan dapat berapa, sehingga mereka bisa jadi dapat bagian yang lebih besar dari ashabul furud, atau bisa jadi mereka tidak dapat sama sekali karena ya ashabul furud itu orang-orang yang mendapatkan langsung harta waris, itu ashabul furud artinya ya. Itu bisa jadi jatah harta waris sudah habis ke mereka semua. Sehingga asobah atau orang yang harusnya mendapatkan dari sisi sisa, itu mereka tidak mendapatkannya. Ya bisa, dia nggak dapat. Atau kebalikannya lebih besar. Atau malah bisa jadi dapat lebih banyak. Ya, bisa jadi dia dapat lebih banyak atau malah semuanya. Ya, bahkan bisa jadi mendapatkan semua harta jika ashabul furud tidak ada. Saya ambil contoh barusan subuh itu ada jamaah yang bertanya. Ya, jadi ini ada seorang pemilik harta yang wafat, dia nggak punya istri, orang tua juga udah nggak ada, anak juga nggak punya. Yang tersisa adalah saudara kandung. Saudara kandung pun rata-rata udah meninggal, tinggal satu dan beberapa keponakan. Nah, ini kondisi kayak gini nggak ada ashabul furud nih. Ya, dia nggak punya ashabul furud. Kenapa? Istri nggak ada. Ashabul furud. Bapak ibu udah nggak ada. Ya, anak sebagai asobah yang pertama udah nggak ada juga. Dia nggak punya anak. Punyanya adalah saudara kandung. Nah, ini asobah nih. Ya, asobah itu tadi ya orang-orang yang tidak mendapatkan bagian waris dengan angka-angka spesifik, dia tidak, itu asobah. Nah, akhirnya gimana? Ya buat dia semua, buat saudara kandungnya semua itu full. Nah, jadi bisa jadi memang ada asobah yang malah dapat semua, atau kebalikannya dia bisa enggak dapat sama sekali kalau seandainya ashabul furud lengkap. Saking lengkapnya habis sudah pembagian untuk ashabul furud. Nanti ada beberapa contoh perhitungannya.
Ya, atau kebalikannya ashabul furud lebih sedikit ya dibanding asobah, atau kadang bisa asobah yang lebih banyak. Jadi emang ini agak unik untuk asobah ini. Lanjut ya, Ted. Baik, di situ disebutkan ya, mohon maaf Pak Kiat yang tadi. Oh, maaf ya, siap. Jadi mereka adalah pihak yang mendapatkan sisa setelah bagian ashabul furud dibagikan. Itu esensinya di situ. Mereka adalah dapat bagian sisa setelah bagian ashabul furud dibagikan. Jika tidak ada sisa, maka mereka tidak dapat sama sekali. Jika ada sisa, maka mereka dapat. Bisa jadi lebih besar atau malah mendapatkan seluruhnya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ahli waris laki-laki atau ashabul furud laki-laki. Ya, mereka ada yang nanti jadi ashobah, ada yang asobah plus ashabul furud gitu. Nah, anak laki-laki dari hasil perkawinan yang sah. Ya, saya punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini statusnya asobah kalau saya masih ada istri, ya, saya masih ada orang tua, nah, dia asobah. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Jadi anak saya punya anak, dia punya anak lagi, maka ini jelas asobah. Ya, dia hanya akan dapat kalau ada sisa. Ayah kandung, ya, ayah kandung, asobah dan ashabul furud. Ya, kapan dia menjadi asobah? Kalau saya ada istri saya masih hidup. Ya, tapi kalau istri saya sudah wafat, maka posisinya dia asobah. Ya, ashabul furud, mohon maaf. Kemudian kakek dari bapak. Ya, bapak saya masih ada, bapaknya lagi juga masih ada. Terus begitu, sama. Kemudian saudara seayah seibu, artinya saudara kandung, seayah seibu, dia asobah, sisa. Contoh kasus yang tadi. Ya, saudara seayah asobah. Nah, saudara seibu dia ashabul furud. Ya, saudara seibu dia ashabul furud, ya dia juga ada bagian yang spesifik. Ya, tapi emang ini kasus kalau ini. Biasanya orang kan dapatnya saudara seayah seibu, saudara kandung, yang satu ayah satu ibu. Lanjut. Ya, masih pada sebab waris hubungan nasab. Ya, masih pada ahli waris laki-laki. Ya, anak laki-laki saudara seayah seibu. Jadi ini maksudnya apa? Keponakan. Ya, anak laki-laki dari saudara seayah seibu kita. Saya punya abang, satu ayah satu ibu sama saya. Nah, abang saya punya anak laki-laki. Nah, gitu. Maka dia asobah, ponakan itu. Anak laki-laki dari saudara seayah saja. Ini juga asobah. Ya, paman, ya saudara bapak yang seayah seibu. Ini juga asobah. Ya, paman saudara bapak yang seayah. Jadi kalau kita lihat yang dari jalur ibu tidak, ya. Tapi ini hanya untuk yang jalur ayah, saudara bapak yang seayah. Kemudian anak laki-laki dari paman, berarti keponakan kita. Ya, keponakan kita dari ayah yang seayah seibu. Ya, ini keponakan kita dari anak saudara kandung kita yang seayah seibu dengan kita. Kemudian anak laki-laki paman dari ayah yang seayah. Ya, jadi kita punya keponakan, nah keponakan kita punya ayah, nah ayahnya itu saudara kita, tapi beda ibu, dia seayah saja. Nah mereka pun juga asobah. Suami, ya suami jelas dia ashabul furud, sebagaimana istri juga ashabul furud. Kemudian ini wala. Wala ini siapa sih? Wala itu konteksnya orang yang telah memerdekakan budak. Lalu si budak itu wafat. Nah, dia punya harta, maka salah satu ahli warisnya adalah laki-laki yang memerdekakan si mayit tersebut, si yang meninggal itu. Jadi jika seorang budak wafat punya harta, maka hartanya diberikan kepada salah satunya adalah kepada orang yang memerdekakan dia. Itu namanya wala. Ini sebab karena wala. Ya, kalau sebab perkawinan tadi ya suami, ya istri begitu.
Kalau kita lihat sebab perkawinan tidak ada mertua. Nah, ini sering orang bertanya-tanya. Jadi mertua itu walaupun statusnya dia udah sama kayak orang tua dalam arti berbakti, berbuat baik, tapi untuk waris tidak, dia tidak dapat sama sekali. Baik sebagai apa namanya ashabul furud atau sebagai asobah tidak, mertua itu tidak. Namun kalau bagi seorang menantu yang wafat atau mohon maaf ya kalau menantu sudah wafat berarti dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, tapi keluarganya. Nah ketika dia tahu bahwasanya ya mertuanya nggak dapat ya sebagai mertua dari si mayit nggak dapat, maka silahkan saja diberikan bagiannya, tapi konteksnya bukan waris. Ya konteksnya bukan waris, tapi itu merupakan ya kerohiman lah, uang yang sifatnya hadiah, kebijaksanaan dari mereka-mereka yang mendapatkannya. Kalau memang hal tersebut mesti dilakukan untuk menghilangkan permusuhan atau keributan. Tapi kalau pihak mertuanya paham fikih dan nggak nuntut apa-apa, ya nggak dikasih pun juga nggak ada masalah karena memang mertua sama sekali tidak ada bagian baik sebagai ashabul furud atau asobah. Baik, sekarang kita lanjut ahli waris perempuan. Nah, ahli waris perempuan, ya anak perempuan, ya ini masih sebab nasab ya dari perkawinan yang sah, jelas ini ashabul furud. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya terus ke bawah dengan garis ya nasab laki-laki, ashabul furud. Jadi bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Ya, bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Tapi cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, kemudian ibu kandung yang melahirkan almarhum, jelas emak atau ibu kandung dia ashabul furud. Ya. Kemudian nenek dari ibu, ya ibunya dari ibu. Jadi bukan nenek dari ibu artinya ibu kita masih ada nenek, itu udah terlalu tua mungkin kita nggak bakal ketemu. Ya, tapi maksudnya adalah ini nenek si almarhum dari jalur ibu, ya terus ke atas. Ya, kemudian nenek dari bapak juga ashabul furud. Nah, saudari seayah seibu, ya saudara perempuan ya seayah seibu. Jadi memang saudari kandung ini, ayahnya sama, ibunya juga sama. Ya, lalu kemudian juga ya saudari yang seayah saja walaupun tidak seibu. Ini pun juga ya bagian dari ashabul furud. Ya. Kemudian saudari seibu saja walaupun tidak seayah. Nah, mungkin kita bertanya-tanya itu bintang di sebelah kanan itu apa ya? Titik. Ya di sebelah kanan itu ada bintang. Itu maksudnya apa? Itu sebenarnya ada penjelasan nanti di bagian akhirnya ya. Itu maksudnya sebagian ashabul furud dari ahli waris perempuan. Jadi kan ahli waris perempuan ya, yang terkadang menjadi asobah ketika bersama dengan saudara laki-lakinya sederajat. Jadi ketika saudara laki-lakinya masih hidup, mereka-mereka ini, maka posisinya berubah menjadi asobah mereka. Jadi yang didahulukan saudara laki-lakinya dulu. Ya, jadi sekali lagi yang dibintangin itu mereka ashabul furud, tapi berubah asobah ketika ada saudara laki-laki mereka. Ya, lanjut. Ya, sebab waris hubungan pernikahan istri. Oke, ini udah kita bahas tadi juga ada di ashabul furud. Kemudian wala ya seorang perempuan yang memerdekakan almarhum pewaris dari perbudakan. Ya, ini juga sudah kita bahas. Ini asobah juga. Ya, kita lanjut. Ya, ini mungkin rumit ya cara memahaminya. Sebenarnya ini dibikin sederhana aja. Ini yang sebelah kanan, ini membicarakan tentang ahli waris baik ashabul furud dan asobah laki-laki. Ini peta bahasa lain dari tabel tadi sebenarnya. Tadi bentuknya tabel, ini bentuknya peta, gitu aja. Ya sebelah kiri itu untuk yang bagian buat perempuan. Jadi fokusnya pada kata mayit ya, itu fokus tengah itu. Yang sebelah kanan itu untuk bagian yang laki, yang sebelah kiri untuk bagian perempuan. Ya lanjut aja. Nah siapa saja ashabul furud tadi? Yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau kita lihat antara laki dengan perempuan, banyakkan perempuan.
ya yang berhak menjadi ashabul furud itu lebih banyak perempuan. Sehingga ini menjadi anggaplah koreksi buat orang-orang liberal atau apa yang telah menuduh warisan Islam nggak adil karena banyakkan laki-laki. Enggak, justru lebih banyak perempuan yang mendapatkan bagiannya. Ya, dalam artian orang-orangnya ya, walaupun mungkin takarannya banyakkan laki-laki karena masalah tanggung jawab. Tapi masalah siapa saja yang dapat justru perempuan lebih banyak. Kita lihat di situ ashabul furud itsna asyar. Ashabul furud itu ada 12 ya. Tapi sebagian kitab, sebagian buku itu menulis di totalnya bukan hanya 12 ya, tapi juga ada 13. Ada yang nyebut juga 15. Ya, ini karena faktor definisi sebenarnya. Ada yang mengurai satu definisi, ada 2 kelompok, ada 2 orang gitu. Tapi umumnya memang seperti yang disampaikan oleh saya Sabik, yaitu 12. Ya, arba'atu minadzakur, 4 itu dari kelompok laki-laki, wahumul abbu, yaitu bapak, wal jaddu, kakek, ya as-sahih, kakek yang masih sehat, wa in ala wal akh, ya li ummi wa zauj. Kemudian selain itu juga, ya selain kakek dan abu tadi, itu saudara seibu, ya laki-laki saudara seibu, atau saudara kandung, kemudian suami. Nah ini yang 4 orang itu. Nah, untuk yang ashabul furud perempuan, wasaman minal inaf, ada 8. Jadi banyakkan perempuan yang mendapatkan. Jadi kalau seandainya nih semuanya masih hidup nih, ya lebih banyak perempuan yang dapat kalau seorang wafat. Ya. Wahunna az-zaujah wal banat wal ukhtu syaqiqah dan seterusnya. Mereka adalah ya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu kandung, nenek dari ibu. Silakan dibuka selanjutnya, ada tuh. Keterangan selanjutnya juga ada. Oh iya, iya. Ya. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudari seayah seibu, saudari seayah, saudari seibu, dan istri. Ya, ini jelas secara cakupan siapa aja yang dapat lebih banyak kaum wanita. Ya, kaum laki-laki hanya 4 ini saja ashabul furudnya. Ya, sekali lagi ini merupakan koreksi atau jawaban mereka yang telah menuduh waris Islam itu tidak adil buat perempuan. Tidak, Islam sangat perhatiin dengan perempuan. Ini dulu-dulunya mereka di zaman jahiliyah nggak dapat. Iya. Di zaman jahiliyah mereka nggak dapat. Semuanya jatuh ke laki. Hingga sampai ibu sendiri nggak dapat. Semuanya jatuh ke anak laki atau suami gitu. Ya, tapi sekarang kita masuk pada kadar, ya kadar hak waris, anak perempuan. Ya setengah, Apabila hanya berjumlah 1 orang, ya kalau punya anak perempuan cuma 1, dia dapat setengah. Ya, atau tidak ada anak laki-laki bersamanya, ya baik ia saudara kandungnya atau saudara seayah. Pokoknya dia semata wayang banget itu perempuan. Ya, maka dia dapat setengah. Ya, kemudian 2/3 apabila berjumlah 2 orang atau lebih. Ya punya anak perempuan 2 orang atau lebih, maka dapat 2/3. Nanti 2/3 itu ya buat mereka dibagi 2. Dan tidak ada ya anak laki-laki bersamanya, baik ia saudara kandung mereka atau saudara seayah saja. Jadi kalau ada anak laki ya nanti perhitungannya ke asobah tuh yang di bawah. Jika ia bersama dengan saudaranya yang laki-laki, ya selanjutnya ia mendapatkan bagian 1/2 dengan saudara laki-lakinya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan untuk poin yang pertama, setengah dan 2/3 itu banyak banget. Perempuan dapat banyak banget. 2/3. Jadi 1/3-nya buat orang lain, tapi 2/3-nya buat anak perempuan, tinggal mereka bagi aja rame-rame buat si anak-anak itu. Kalau anak laki tidak ada. Ya, begitu ada anak laki, ya maka mereka nanti dapat setengah bagian dari anak laki tersebut. Ya, lanjut. Kemudian hak waris cucu perempuan dari anak laki. Saya punya anak laki saya ya Aman punya Ustaz, anak pila amam. Oh iya. Baik. Kemudian yang cucu, ya ini hak waris cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan
anak perempuan sendiri. Ya, cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Ada yang setengah, ada yang 2/3. Ya, dengan kondisi tadi dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan mayit bersamanya. Ya, dan seterusnya. Untuk yang 1/6, jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang seumuran, yang selevel, bukan seumuran ya, selevel, sederajat dari sisi silsilah nasab, selevel itu. Jadi kalau ternyata si cucu perempuan tersebut ya tidak ada laki-laki bersamanya. Laki-laki di sini adalah saudara atau cucu laki-laki bersamanya. Ya, jadi terdapat hanya 1 orang anak perempuan mayit bersamanya. Taib. Kemudian asobah. Kapan anak perempuan itu asobah? Ya, jika tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan mayit, ya maka dia menjadi asobah. Ya, anak perempuannya udah nggak ada si mayit itu, anak laki-lakinya sudah nggak ada, yang masih hidup adalah cucu-cucunya aja, maka asobah. Nah, kalau anak-anak masih ada, mohon maaf jamaah sekalian, pembicaraan kita tadi yang setengah, 2/3, 1/6, ini konteksnya kalau si cucu-cucu tadi nggak punya orang tua, orang tuanya udah wafat semua, ya. Kalau orang tuanya masih hidup semua, maka posisinya yang bawah tuh, yang asobah. Nah, gitu. Bahkan mohon maaf, paling bawah tuh terhalang, ya. Dia mahjub, terhalang, dia nggak dapat. Ya, dia nggak dapat karena terhalang oleh bapak ibunya yang masih ada. Ya. Taib, ini jadi bisa kita simpulkan cucu hanya akan dapat kalau ya seluruh anak kandung dari almarhum ya itu masih hidup. Ya, selama anak kandung masih ada, maka cucu terhalang oleh adanya anak kandung. Ya, seperti itu. Itu untuk pembagian si cucunya. Taib. Ya, kemudian jamaah sekalian azanullahu sebelum saya lanjut ya. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa yang jalur perempuan itu anak atau keponakan tadi pembahasan sebelumnya yang jalur perempuan itu tidak dapat. Ya dapatnya hanya jalur dari saudara yang laki-laki. Ya sebenarnya ini sama logika berpikirnya sama karena mereka yang perempuan sudah mendapatkan tanggungan dari yang laki-laki dari pihak saudara mereka atau orang tua mereka yang laki-laki sehingga mereka tidak dapat. Nah itu sama seperti kalau bagian anak laki-laki lebih besar dibanding yang perempuan karena memang sisi tanggung jawabnya. Ya. Lanjut. Ya. Hak waris. Kemudian hak waris yang kadarnya 1/3. Ini buat ibu kandung. Ya, kapan? Apabila si mayit tidak memiliki keturunan. Ibu dapat 1/3, yaitu anak atau cucu nggak ada. Tapi ibu dia masih punya, maka ibu dapat 1/3. Atau tidak ada saudara-saudari mayit yang berjumlah lebih dari seorang. Ya, yang jumlahnya lebih dari seorang, dia punya saudara nggak ada segitu jumlahnya, maka ibu juga dapat 1/3. Yang 1/6 jika mayit memiliki anak keturunan yang waris dan atau ada seorang saudari mayit yang berjumlah 2 atau orang lebih. Sama ini dengan yang 1/3 logikanya. Jadi 1/3 ini akan teranulir menjadi 1/6 jika si mayit ternyata punya anak, maka ibu dapat 1/6. Atau si mayit punya saudara yang jumlahnya lebih dari 1, maka ibunya hanya dapat 1/6. Kemudian 1/3 dari sisa. Jika ahli waris hanya terdiri ayah, ibu, istri, atau suami. Nah, Bapak Ibu, barangkali kita akan pusing ya menghafal ini. 1/3, 1/6, ini gimana? Seperti yang saya sampaikan ke Pak Kiat kemarin, memang ini nggak harus dihafal sekarang. Bahkan mungkin kita hanya menjadikan sebagai referensi di saat kita membutuhkan ketika buka-buka aja. Sama kayak buku-buku referensi, ya kadang kita baca bukan untuk kita hafal, tapi akan kita buka atau kita perlukan nanti saat memang ada kasus kita lihat gitu. Dan para ulama mawaris pun itu mereka juga nggak mudah menghafalkan hal ini. Ya, mungkin kalau kita ingat belajar matematika ada tabel logaritma, itu nggak mungkin ada orang bisa menghafal tabel seperti itu.
Ya akhirnya dia pun juga harus buka-buka juga ya. Guru-guru kita pun di sekolah juga harus buka juga tapi logaritma. Nah, seperti itu aja. Jadi kita ini sekedar tahu saja, oh seperti ini bagiannya. Yang penting nanti bagaimana eksekusi di saat ketika ada kasus. Betul. Ya. Ya lanjut. Nah, ini untuk 1/6 ya. Hak waris nenek. Nah, ini buat nenek. Ya, nenek pun juga dapat 1/6 apabila ibu kandung mayit almarhum ya itu udah nggak ada. Ya, saya meninggal, ibu saya nggak ada, tapi nenek saya masih ada, maka nenek dapat 1/6. Ya, tidak ada nenek yang levelnya lebih dekat kepada mayit kecuali si nenek itu. Ya, maka dia dapat dia 1/6. Terhalang. Jika terdapat ibu kandung, si nenek akan terhalang ya jika ibu kandung masih ada. Oke, ini udah jelas juga karena ahli waris itu yang dapat itu yang paling dekat dulu memang, paling dekat secara silsilahnya. Kalau nggak ada baru agak jauhan begitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya semua ahli waris nggak ada? Ya, semuanya nggak ada, nenek, bapak, sampai yang tadi pun tuh ya, keponakan anggaplah nggak ada juga. Anggaplah dia sebatang kara banget lah. Ya, maka yang seperti ini ya dibagikan ke kalau zaman dulu ke Baitul Mal, ya kalau zaman kita mungkin ya langsung ke Baitul Mal kan sekarang udah nggak ada ya. Mungkin kita langsung ngasih ke masjid untuk dimanfaatkan buat kemakmuran masjid atau ke anak yatim juga bisa seperti itu. Ya lanjut lagi. Ya sekarang untuk saudari kandung seayah seibu. Ya saya punya kakak misalnya atau punya adik perempuan. Nah, mereka dapat setengah. Kalau ya mereka jumlahnya hanya 1 orang. Ya, saya nggak ada yang lain saudara perempuan saya kecuali dia, maka dia dapat setengah. Kemudian atau tidak ada keturunan anak cucu mayit yang juga mendapatkan waris. Saya nggak punya anak, tapi saya adanya ada dia aja, saudara saya yang perempuan itu. Ya, atau tidak ada ayah atau kakek yang juga diwariskan. Kemudian tidak ada saudara laki. Nah, saudara saya hanya dia aja tuh. Saya nggak punya abang, nggak punya adik yang laki. Ya, ada yang 1 saudara perempuan itu saja. Maka dia mendapatkan setengah. Inilah syarat-syaratnya. Nggak ada ayah juga, saya nggak ada kakek. Ya. Kemudian dia bisa dapat 2/3 ya, ketika jumlah saudara kandung perempuan itu ya ada 2 atau lebih. Ya, syaratnya itu. Ditambah ya dengan ketiga syarat terakhir di atas. Ya, dia dapat 2/3. Nah, kapan saudari kandung menjadi asobah? Ya, dapat sisa jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang waris. Alias si pemilik harta dia nggak punya anak laki gitu. Kemudian atau tidak ada cucu laki-laki. Nah, ini syarat pertama si saudari kandung seayah seibu itu menjadi asobah. Kemudian ayah dan kakek juga sudah tidak ada. Kemudian ada saudara laki-laki yang sederajat. Ya, tadi ya, jadi berdua tuh, yang laki ada, dia pun juga ada. Nah, bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan yang waris. Jadi anak dan cucu ahli waris si mayit yang perempuan masih ada, cucunya juga masih ada. Maka saat itu dia asobah. Artinya apa? Dia bisa dapat lebih besar dari setengah atau 2/3 atau bisa dapat lebih kecil ya nanti. Itu memang tergantung nanti kasusnya seperti apa pembagiannya. Nah, kapan dia terhalang? Ya, terhalangnya anak perempuan, ya saudari kandung kita, ya itu ketika terdapat ayah kandung si mayit. Ya, saya meninggal, bapak saya masih hidup. Ya, kemudian saya punya saudari perempuan, maka saudari saya nggak dapat, ya karena terhalang oleh adanya ayah. Kenapa? Karena ayah kan masih ngurusin. Masih ngurusin, sehingga si saudara saya pun masih diurus sama ayah. Makanya harta saya jatuhnya ke ayah, karena nanti ayah saya yang ngurusin dia. Ya, lanjut. Hak waris saudara saya. Ya.
Lanjut ya, udah ya. Sudah. Hak waris saudari Saudari saya. saya. Baik. Sudah ya? Ini udah nih. Oh, udah ya? Oke. Ini udah tadi. Saudara seibu. Ini hak waris saudara atau saudari seibu, enggak seayah. Iya. Ya. Jadi ini kayak semacam saudara kandungnya hanya dari sisi darahnya ibu aja. Iya. Tapi bapaknya beda, ya satu ibu beda bapak. Dia dapat 1/3 atau 1/6 atau malah bisa mahjub, terhalang. Iya. Ya. Baik, lanjut lagi rinciannya. Suami. Untuk hak waris suami, seorang istri meninggalkan suami. Maka ya jika tidak punya anak, tidak punya cucu, suami dapat setengah harta istrinya. Kemudian kapan suami dapat 1/4? Yaitu ketika istri yang wafat punya anak. Ya jelas, tentu hak anak juga ada, sehingga suami hanya dapat 1/4. Ya, baik, lanjut. Sekarang hak waris istri. Istri dapat 1/4 ketika suami wafat tidak memiliki anak atau cucu. Dan dapat 1/8 ketika ada ahli waris yang lain. Ya ibu masih ada, atau anak juga ada. Nah, apabila istri lebih dari 1 orang, maka mereka bersekutu untuk mendapatkan hak waris di atas. Ya, apa maksudnya bersekutu? 1/4 itu dibagi beberapa istrinya. Bukan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Habis buat dia doang nanti. Ya, kalau misalnya istrinya ada 4, 1/4 kali 4 kan bulat 1. Iya. Ya, sehingga hak waris yang lain nggak dapat. Jadi maksudnya 1/4 itu ya bersekutu di sini. 1/4 itu buat 2 orang istri tersebut. Ya, bukan menjadi setengah. Ya, bukan menjadi setengah, masing-masing 1/4 jadi setengah, enggak, tapi 1/4 buat mereka. Ya, itulah resiko kalau orang punya istri lebih dari 1, ya pembagian waris buat istri juga jadi lebih kecil. Kemudian hak waris ayah kandung, ya dia 1/6 apabila anaknya yang wafat memiliki keturunan. Ya saya punya anak, ya kemudian saya meninggal, bapak saya dapat 1/6. Bisa 2/3 kalau saya nggak punya anak, dapat lebih gede bapak itu. Atau ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan suami istri. Jadi nggak ada anak, hanya ada ayah, ibu, atau suami istri, maka orang tua, bapak, ya dapat 2/3. Ya. Kemudian 1/6 plus sisa apabila anaknya yang wafat memiliki keturunan atau anak cucu perempuan saja. Jadi kalau saya wafat, anak saya hanya perempuan saja, maka bapak dapat 1/6. Jika ada sisanya buat dia juga. Ya. Kemudian asobah, apabila mayit atau anaknya tidak memiliki anak keturunan sama sekali yang diwarisi, maka orang tua dapat asobah. Dan bisa jadi asobah ini orang tua dapat semua, sehingga dia nggak terikat oleh 1/6 2/3 tadi. Ya, kalau emang sama sekali nggak ada yang lain, ponakan nggak punya, saudara kandung nggak ada, maka bapak saya bisa dapat semuanya. Baik. Kemudian kakek, ya untuk kakek dia lebih kecil dari bapak karena emang lebih jauh ya. 1/6 apabila anaknya yang wafat memiliki keturunan atau anak cucu yang waris. Kemudian tidak ada ayah mayit. Ya, syaratnya itu memang. Kalau ada ayah kakek, ya dia bisa asobah, sisa dapatnya karena masih ada yang lebih dekat. Sebagian mengatakan bahkan mahjub, dia terhalang karena masih adanya ayah. Kemudian ya 1/6 plus sisa apabila anaknya yang wafat hanya memiliki keturunan perempuan saja. Ya, jadi ketika saya meninggal, anak saya hanya perempuan, ya maka kakek hanya dapat 1/6 saja. Kemudian tidak ada ayah kandung. Syaratnya tidak ada ayah kandung si mayitnya. Jadi kalau ada ayah kandung yang saya katakan tadi, ya dia mungkin asobah atau bahkan sebagian ulama mengatakan mahjub. Memang ada khilafiyah untuk masalah itu. Kemudian apabila mayit cucunya tidak memiliki anak keturunan yang waris. Nah ini yang saya bilang tadi, asobah jika si mayit tidak memiliki anak keturunan yang waris. Kemudian tidak ada ayah kandung mayit.
Ya, kalau ada ayah kandung maka si kakek ya tadi dia menjadi terhalang. Lanjut. Siap. Hak waris asobah. Oke, ini tadi udah kita bahas sedikit. Jadi dia kadar warisannya nggak ditentukan. Bisa mendapat keseluruhan harta, bisa mendapatkan sisa, bisa malah nggak dapat sama sekali. Jika warisan sudah habis terbagi untuk ashabul furud semuanya. Oke, lanjut. Siap. Nah, sekarang kita udah masuk contoh. Ya, contoh soal. Ya, kondisi pertama. Contoh ahli waris hanya ada 3 anak kandung laki-laki. Maka kadar warisannya asobah semua. Ya, anak kandung laki-laki semuanya asobah. Sehingga mereka ya udah dapat semuanya tuh, dapat 3, tinggal dibagi rata aja. Ya, masing-masing mendapatkan sepertiga. Untuk contoh kayak begini relatif lebih gampang penghitungannya. Nah, kemudian ternyata ahli warisnya bukan 3 anak kandung, ya, tapi 1 anak kandung laki-laki, 1 saudara laki-laki seayah seibu, 1 saudara seayah. Nah, saudara laki-laki seayah seibu dia nggak dapat nih dari harta si mayit. Yang dimaksud saudara sini bukan saudara si anak ya, tapi siapa? Saudara si mayit. Ingat, saudara kandung si mayit karena masih ada anak laki. Pokoknya gitu aja rumusnya. Yang namanya anak laki itu menghalangi jatah waris saudara kandung si mayit. Ya, saya punya saudara kandung 5. Saya meninggal, saya ada anak laki. Nah, udah 5-5-nya nggak ada yang dapat. Selama masih ada anak laki, maka saudara kandung tidak dapat. Nah, sehingga dia posisinya si anak ini dia asobah, dapat seluruhnya. Ya, kalau tadi sepertiga karena anak kandungnya ada 3. Nah, kalau ini anak kandung laki-laki cuma 1. Ya, maka dia mendapatkan seluruhnya. Ya, saudara seayah, ya, atau saudara laki-laki saya seibu, semuanya nggak dapat. Ya, karena memang selama masih ada anak kandung laki-laki. Baik, lanjut. Contoh kondisi yang kedua, ahli warisnya ada 1 ibu kandung, 1 ayah kandung, 1 anak laki-laki. Nah, untuk kondisi kayak gini, ini menjadi bukti bahwa asobah bisa dapat lebih besar. Kalau yang tadi kan asobah dapat semuanya tuh. Ya. Yang contoh kondisi pertama, bukti asobah bisa dapat semua. Ya. Kalau contoh yang kedua, ini bukti asobah bisa dapat lebih besar. Ibu kandung dapat 1/6, ayah kandung dapat 1/6, lalu sisanya buat si anak. Nah, si anak, anggaplah cuma ada 1, dia dapat lebih besar. Ya, kalau harta ada 60 M, ya 1/6-nya 10 M, ya, ayah kandung dapat 10 M, ibu kandung 10 M, nah udah sisanya buat anak laki-laki. Ya, 40. Kemudian contoh selanjutnya, ibu kandung, ya ahli warisnya ada ibu kandung, ada suami 1, ini yang meninggal berarti istri ya. Kemudian ada 1 saudara seayah seibu dan 1 saudara seayah. Ya, 1 saudara seayah saja. Ibu kandung dapat 1/3, ya suami dapat 1/2. Nah, saudara seayah seibu dia jatuhnya asobah. Nah, ternyata di sini asobah dapat hanya 2 M saja, karena rata-rata udah tersedot oleh jatah ashabul furud, yaitu ibu kandung 1/3, suami 1/2. Nah, sisanya 2 M itu buat saudara seayah seibu. Adapun saudara seayah dia terhalang, dia tidak dapat. Ya, tidak dapat karena masih ada di situ yang memahjubkan dia. Contoh yang ketiga, ini contoh bahwa asobah nggak dapat sama sekali. Kalau yang tadi contoh kedua asobah dapat lebih kecil. Contoh pertama asobah dapat semua. Ini contoh ketiga asobah nggak dapat sama sekali. Karena semua harta sudah tersedot oleh ashabul furud. Ya, ibu kandung dapat 1/6. Ya, suami dapat 1/2. Saudara atau saudari seibu dapat 1/3. Nah, ini ternyata ada 1 saudara seayah. Ya, dia asobah. Nah, ternyata dia nggak dapat. Walaupun dia asobah, harusnya dapat asobah sisa. Tapi karena hartanya
udah habis dijatahi untuk ashabul furud, maka dia pun tidak dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagian ini sangat penting diketahui supaya mereka-mereka yang secara aturan main harusnya dapat, kok tahu-tahunya nggak dapat, ternyata memang jatah mereka sudah habis, ya dibagikan untuk ashabul furud. Nah, banyak terjadi perpecahan atau perang saudara lah, anggap tuh gara-gara ini. Dia ngerasa, loh saya kan termasuk. Ya, saya kan termasuk. Iya, walaupun dia termasuk, tapi namanya asobah itu, ya memang begitu. Bisa dapat semua malah, bisa dapat lebih kecil atau lebih besar, atau malah nggak dapat sama sekali. Kalau memang sudah habis tersedot untuk ashabul furudnya. Baik, lanjut. Ya, terakhir ya kita sampai sini aja. Selanjutnya kita dengan menjawab ya. Ini dalil asobah ya. Berikanlah bagian waris yang telah ditentukan kepada ahli waris yang berhak. Ini namanya ashabul furud nih. Adapun sisanya berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling berhak. Ini namanya asobah. Nah, asobah tentu bukan hanya ahli waris laki-laki saja. Tadi kita udah rinci siapa-siapa saja yang asobah. Baik, ini dulu. Baik. Silahkan jika ada yang didiskusikan. Baik, Ustadz Farid, syukran jazakallah atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya sesi tanya jawab ini berkaitan dengan mungkin teman-teman sudah ada kasus-kasus tertentu yang mungkin bisa dibahas oleh Ustadz Farid. Di sini yang sudah masuk ada 3 pertanyaan, Ustadz ya. Saya berusaha untuk sampaikan untuk sesuai urutan. Ini ada yang masuk sebelumnya, terus kemudian Kang Faisal sama Bapak Medi. Ya, yang pertama mungkin tadi saya sudah masukkan ke dalam contoh kasus nih, Tat. Ini pertanyaan, Tat ya. Ini ditulis di sini supaya lebih ini aja. Ustadz kelihatan ya di sini, Tat ya. Iya, iya. Di tahun 2006 ibu umur 70 tahun wafat. Ya, suaminya udah wafat juga. Suami dari ibu tersebut sudah wafat dulu tahun 2000. Ketika sang ibu wafat di tahun 2006 tersebut, sang apa nih? Sang ibu ya. Sang ibu mempunyai anak-anak yang masih hidup sebagai berikut. 1 anak laki ya namanya Budi, 4 anak perempuan. Harta waris rumah sampai saat ini dikontrakan sebesar, maaf, 1.000 lah katakanlah gitu ya. Nah, kemudian Budi tersebut ini anak laki-laki wafat di tahun 2015 ya. Meninggalkan seorang istri, tidak ada istri sebelumnya, meninggalkan 3 anak perempuan. Harta waris rumah Pak Budi sampai saat ini dikontrakan sebesar 1.000 juga. Nah, pertanyaannya adalah ketika harta waris dari yang 2006 ini yang ibu wafat, kan sudah Pak Budi mendapatkan jatah, juga mendapatkan waris. Terus kemudian dari sini juga Pak Budi juga asobah ya tadi ya. Asobah kepada anak perempuan ini juga ada asobahnya gitu. Bisa nggak di net off nih Tad, ke antara yang 2006 sama 2015 ini? Silakan Ustaz. Saya nanya dulu, untuk yang paragraf pertama itu, ya. Itu harta dari ibu yang wafat tahun 2006, ya. Itu apa sudah selesai pembagiannya? Belum, karena rumahnya masih ada. Masih nempatin. Dikontrakan gitu, dan nilainya 1.000 ini dibagi-bagi. Emang kesepakatan para ini juga, para para anak yang 1 anak lagi sama 4 ini sepakat untuk dikontrakan aja gitu. Nah, nilainya itu dibagi-bagi pada perempuan 4 sama anak. Nah, pembagiannya juga ada catatan nih, ternyata dibagi rata nih gitu. Nah, ini di sini ketika tahun 2015 wafat, Pak Budi ini meninggalkan harta waris gitu ya. Ini kan anak perempuan pasti ada asobahnya nih. Asobahnya kan ini ya Ustadz ya, barangkali ya Ustadz ya. Nah, ini. Nah, jadi yang ini itu dari sini, dari yang 2015 ini pasti dia terima. Nah, dari sini juga kan pasti juga dia yang harusnya 2 bagian diambil sama anak perempuan. Nah, apakah itu bisa dilakukan net off apa sih namanya? Ini nggak usah dibayar aja,
Ini sebagai bagian dari sini gitu, bagian dari 2012. Mohon Iya, Ustaz, baik. tambah. Jadi ini mesti ada 2 kali Dua kali. perhitungan. Iya, Ya, perhitungan pertama adalah iya, yaitu tahun 2006 di iya, saat ibu wafat dengan asumsi Pak Budi saat itu iya. masih hidup, Masih ya hidup, kan? betul. Betul, Masih hidup. betul, Ya, sehingga ahli waris yang masih ada betul. yaitu 1 anak laki-laki Iya, yaitu Pak Budi ya. iya. Kemudian 4 anak perempuan. Betul Betul, ya? betul. Ini data-datanya udah lengkap? Lengkap. Apa masih ada yang lain misalnya dia ini yang wafat ibu 2006 dia ada saudara kandung atau apa enggak ya? Tetap Nah, ya segitu aja ya. udah ya. Nah, untuk kasus seperti itu maka Pak Budi atau anak laki-lakinya itu dia mendapatkan apa istilahnya asobah gitu ya. Dan furud ya? Eh, enggak, dia sisa, dia asobah. Kemudian anak perempuan juga sisa. Ya, jadi dia yang perempuan ini setengah dari bagian yang laki-laki. Ini ada data yang lain nggak selain ini? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oh gitu. Ya, Taib. Kalau nggak ada yang lain ya dia jadinya furud. Taib. ya. Furud. Nah, jadi yang laki-laki dia dapat 2 kali dari yang perempuan. Ya, Oke. gitu. Ya. Nah, kemudian karena udah disepakati oleh mereka ini rumah dikontrakan, yang penting mereka udah ridho, udah ikhlas Ya. gitu. Nah, maka pembagiannya pun pembagian hasil dari apa namanya sewa rumah atau kontrakan Ya. itu mengikuti nilai yang tadi sebenarnya. Oh, Harusnya gitu. Anggaplah dia dikontrakan 1 bulan sejuta lah gitu. ya, ya. Maka dari sejuta itu bagian Pak Budi dia 2 kali lipat dari bagian yang perempuannya. Ya. 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 Setiap bulan begitu. Oh ternyata Pak Budi mengatakan begini, saya nggak dapat segitu nggak apa-apa, sisanya atau selebihnya saya kasih ke adik-adik saya atau saudara saya yang perempuan. Yang kayak gini nggak ada masalah. Yang penting secara syariat dia tadinya udah pengen menjalankan, tapi kemudian dia punya kebijaksanaan untuk memberikannya kepada adik-adiknya atau saudara perempuannya. Nah, kemudian tahun 2015, ini tahapan kedua. Tahun 2015, Pak Budi wafat. Nah, ketika dia wafat, kita lihat Pak Budi punya anak laki-laki nggak dia? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Dia hanya ada anak perempuan 3. 3. Betul ya? Betul. Dan saudari kandung 4. Maka untuk kasus seperti itu, saudari kandung, ya anak lakinya nggak ada ya? Nggak ada. Ya, anak laki nggak ada, hanya ada anak perempuan 3. Nah, untuk kayak begitu maka saudarinya atau saudara kandungnya yang perempuan itu tetap dapat. Karena kan penghalangnya anak laki nggak punya dia. Iya. Ya, untuk saudara kandung mereka dapat 2/3 dibagi rata. Ya, 2/3 dibagi rata. Kemudian ya sisanya buat anaknya, anak kandungnya yang 3 itu. Ya, seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Terus ya boleh di net up nggak? Syukuran Ustaz. Tapi nggak bisa di network ya. Kalau misalnya di sini sudah kita nggak ngasih yang di sebelah sini karena kan sini ada bagian yang setengah itu Ustaz. Yang itu. Gini, itulah repotnya kalau rumah tersebut belum dijual. Iya betul. Repotnya begitu memang. Betul. Kalau udah dijual kan sebenarnya udah putus. Betul. Udah putus si 4 saudara perempuan itu. Iya. Udah nggak dapat harusnya kalau udah dijual gitu. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, cukup Ustaz. Ini mudah-mudahan juga yang mendengarkan juga bisa dipahamin ya. Terus kemudian Ustaz, ini saya ambil dari chat ya Tat ya. Chatnya apa namanya? Sebentar Tatnya saya supaya lebih bisa ini pertanyaannya sama. Sebentar. Nah ini ya. Izin bertanya ya. Jika almarhum meninggalkan 1 istri,
dan 3 orang putri dewasa dan sudah menikah, dewasa 6 kalian ya, dan sudah menikah. Pembagiannya seperti apa dan apakah ada di luar keluarga inti yang wajib berhak juga menerima waris? Siapa saja dan berapa jumlahnya? Ya, taib. Nah, ini pertanyaan ini memang perlu dilengkapi lagi. Lagi ya. Ya. Datanya kan ada istilah keluarga inti itu. Betul. Nah, keluarga inti yang dimaksud siapa aja, ntar baru kelihatan tuh apakah Ya. keluarga inti dapat atau tidak, harus dirinci lagi. Lagi ya. Jadi pertanyaan ini belum bisa langsung dijawab kalau keluarga intinya belum terdefinisikan. Oke. Baik, kalau gitu saya undang Ustaz yang bertanya ini. Silakan Pak Kang Faisal bisa sampaikan perihal apa data-data yang bisa disampaikan ke Ustaz. Kang Faisal. Di unmute aja langsung. Kak Faisal. Kak Faisal ada ya? Sebentar, ini ada yang masuk. Kalau asumsinya, Ya, anggaplah keluarga intinya tidak ada yang dapat ya, karena mungkin jauh-jauh hubungannya, maka yang dapat memang hanya mereka berdua. Ya. Orang tuanya, ibu ya, si istri, dan 3 orang putri. Di mana istri dapat 1/8, ya, kemudian sisanya buat anak tuh 2/3. Ingat tadi anak perempuan lebih dari 2 kan 2/3. Maka 2/3 buat rame-rame buat mereka bertiga. Nah, 1/3-nya buat si istri. Nah, kalau bentuk hartanya masih rumah gimana? Atau tanah yang susah dibagiin dalam bentuk fisik? Ya seperti itu memang halangan teknis ya. Itu bagaimana kebijaksanaan mereka. Ya, apakah dalam bentuk uang dijual juga nggak mudah, butuh waktu lama untuk terjual. Apalagi kalau kasusnya gini, kasihan ibu kalau seandainya nggak ada tempat tinggal nanti. Kan kalau dapat 1/8 buat beli rumah belum tentu dapat. Ya akhirnya si anak pun kesepakatan, dah nanti aja dibaginya kalau ibu udah nggak ada. Nah, yang seperti ini sering terjadi di masyarakat, bukan karena kita nggak mau jalanin hukum waris secara segera, tapi karena memikirkan nanti ibu tinggal di mana, kan begitu. Nah, yang seperti ini yang penting mereka sudah antarodin bainahum. Ya, mereka udah saling ridho, saling paham di antara mereka, nggak ada masalah. Kata kuncinya itu kali Tat ya, saling ridho, saling paham Tat ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Kang Faisal mendengarkan ya, dan nanti kalau misalnya memang ada tambahan pertanyaan lanjutan, kita bisa offline lah dengan Ustaz. Baik Ustaz, ini pertanyaan ketiga Ustaz. Saya ada pertanyaan sebagai berikut. Bolehkah harta dibagi sebelum si fulan atau fulanah meninggal? Pak Kiat, Pak Roni, suaranya agak putus-putus. Oh, sebentar ya. Saya ganti ini loh. Halo Ustaz. Ya. Nah, ini bagus nih. Ini saya matikan dulu ini. Ini udah bisa lebih jelas kan, Afwan? Jelas ya, bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Bolehkah harta dibagi sebelum si fulanah meninggal? Atau bagaimana pembagian waris? Ya, ini saya bisa baca sendiri ya. Oh iya, silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bolehkah harta dibagi sebelum si fulan atau fulanah meninggal? Ya, jika yang dimaksud dengan si fulan dan fulanah ini adalah pemilik harta ya. Jika yang dimaksud si fulan dan si fulanah adalah pemilik harta, maka itu kalau dibagikan sebelum meninggal itu bukan waris.
Ini materi kita di pertemuan pertama. Ya betul. Ya, itu namanya hibah. Ya, kita kasih ke anak nomor 1, anak nomor 2, sekian, langsung kita kasih ketika masa kita hidup. Itu hibah, bukan waris. Jadi syarat yang namanya waris dibagikan ketika si pemiliknya memang sudah wafat, ya sudah udah meninggal. Gitu ya. Jadi nggak bisa dibagikan ketika dia masih hidup. Kalau pengen dibagiin masih hidup, namanya bukan waris, tapi itu hibah. Ya, dari si pemilik harta kepada yang ingin dia berikan. Nah, perbedaannya adalah kalau warisan jelas, spesifik, ke siapanya, termasuk takarannya. Kalau hibah itu ya seikhlasnya dia mau ngasih berapa, dan juga ke siapanya aja juga tidak ada aturan khusus. Ya, berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat hanya diberikan kepada 3, boleh maksimal 1/3. Ya, pertanyaan kedua tadi apa? Ini ya, beda generasi ya kalau nggak salah tadi itu. Pak Kiat suaranya hilang tuh, ke ini, ke unmute. Pak Roni. Sebentar. Nah, itu ada. Sebentar. Ya beda kedua, saya share dulu nih file ini. Tadi jaringan sebentar tadi agak sedikit problem. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana pembagian waris jika sudah masuk generasi kedua? Ini dikarenakan fakir ilmu dan kondisi. Silakan. Iya. Jadi warisan dari nenek, dari kakek gitu ya. Iya. Itu mungkin belum kebagi ke masa orang tua kita. Iya. Baru kepikiran di masa anak cucunya. Apa cucunya malah ya, anaknya juga udah nggak ada misalnya. Iya. Ya memang ini harus ditelusuri dulu riwayatnya. Pemilik harta, jelas itu yang pertama. Kedua, siapa yang wafat duluan di antara mereka. Supaya jelas pembagiannya ke siapa-siapa. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan sejarah keberadaan orang-orangnya kita tahu. Yang wafat duluan dibanding yang lain siapa aja. Nah, saat dia wafat, ahli waris yang ada siapa saja. Sehingga nanti jelas kepada siapa aja yang dapat. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Walaupun baru ngehnya di generasi kedua, ketiga. Mungkin yang jadi masalah jika begini, ketika di masa kakek meninggal sudah dibagikan, tapi saat itu pembagiannya bukan dengan cara Islam. Ya, asal bagi aja karena nggak paham gitu. Dan hartanya pun karena sudah beda 2 atau 3 generasi malah udah habis hartanya, udah kepake. Nah, yang seperti ini ya karena tadi udah disebut bahwa memang nggak tahu, fakir, ilmu, nggak paham, ya kita ingat dengan ayat la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan salahkan kami kalau kami bikin kesalahan yang kami tidak tahu, tidak sengaja atau lupa. Nah, itu kalau miswab ya. Baik, syukur jazakallah Ustaz Farid penjelasannya. Buat teman-teman yang langsung mau menanyakan, dipersilakan satu pertanyaan dulu. Silakan di unmute dulu. Assalamualaikum Ustaz Farid, Ustaz Roni. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Edi. Ya, saya ini pengen kembali ke pertanyaan pertama tadi Ustaz Roni yang Pak Budi ya. Ada pertanyaan tadi. Oh iya Pak Budi, betul. Silakan. Pak Budi. Ya, sebentar. Mana tadi ya? Sebentar. Ini. Nah, ini nih. Ini saya mengkoreksi pemahaman saya nih Ustaz Farid. Jadi kan itu suami dari ibu tersebut sudah wafat lebih dulu di tahun 2000 gitu ya. Dan tadi kata Pak Ustadz Roni bahwa pada saat suaminya meninggal ini belum sempat dibagi dulu ya Pak Roni ya? Iya betul. Belum bagi. Nah ini kalau pemahaman saya yang saya pelajari, kalau seandainya waktu itu kita sudah mengerti hukum waris inilah ya. Jadi pada saat suami itu meninggal waktu itu seharusnya sudah dilakukan pembagian waris gitu ya Ustadz ya. Dan kalau kita lihat definisi harta waris itu kan berarti kan harta yang harta bawaan suami
ditambah dengan harta pernikahan yang sudah disepakati antara suami istri. Nah itu kalau nggak salah mesti harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau maksimal setahun. Itu kira-kira betul nggak Ustadz pemahaman saya itu? Iya, Harusnya. bahkan kalau misalnya bisa lebih cepat itu lebih bagus. Ya, sebenarnya seperti itu. Tapi kan ada masalah-masalah teknis atau apa biasanya ya. Tapi yang jarak waktu 6 bulan atau maksimal setahun itu betul tuh Ustadz ya? Saya pernah... Itu ijtihad saja. Oh, oke. Nah, ya mungkin karena itu dianggap waktu yang sudah cukup ya untuk ngurusin segala macam keperluan si mayit atau apa menelusuri jumlah hartanya dan macam-macamnya lah. Nah. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan di chat ya. Sebentar. Saya masukkan dulu ke ini biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan faedah ya atas pertanyaan ini. Halo, tujuan kumaha ya? Bentar. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Jadi 6 atau setahun itu istihad dari para ulama Ustadz ya? Iya. Yang tadi Ustadz Edi sampaikan ya? Itu istihadannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ya mungkin Ustadz bisa baca juga. Izin bertanya jika ahli waris memiliki hutang rumah yang belum dibayar. Iya. Baik, saya baca juga ya. Siap. Ahli waris memiliki hutang kepada mayit dan belum dibayar sampai mayit wafat. Iya. Apakah hak waris yang akan diberikan kepada ahli waris tersebut perlu dikurangi nilai hutang terlebih dahulu ataukah dianggap langsung lunas saja? Ya. Jadi kalau kasus seperti ini adalah ini kan sama-sama kewajiban. Waris diturunkan itu kewajiban, ya bayar utang ahli waris ke mayit juga kewajiban. Ya, lebih mudahnya memang ya warisan itu diberikan ke ahli waris. Nah, nanti ketika udah selesai, pihak yang berhutang, ahli waris yang berhutang, dia bayar ke mayit. Nah kan mayitnya udah nggak ada, ya. Ke siapa dong bayarnya? Ke ahli warisnya yang lain. Gimana caranya? Dengan cara ada yang mewakili sebagai si mayit tersebut. Nah sehingga itu hakikatnya menjadi milik si mayit. Nah kemudian diapakan itu harta? Dikembalikan lagi dengan cara perhitungan waris. Contoh sederhana. Saya punya utang ke bapak saya 10 juta. Ya. Nah, bapak saya punya harta 100 juta. Dia meninggal. Meninggal nih. Dan saya belum bayar utang ke bapak saya. Akhirnya begitu meninggal kan bagian waris dan saya dapat. Dan saya dapat. Ya anggaplah saya dapat sekian puluh juta dari itu. Nah, ketika itu saya akan selesai dibagiin, saya tetap bayar utang saya. Nah, karena saat itu ahli waris bukan hanya ada saya, misal ada adik, ada yang lain gitu ya. Nah, saya titipkan ke mereka nih, saya bayar utang sama almarhum dulu 10 juta. Nah, mereka megang. Terus diapain tuh uang 10 juta? Dibagiin lagi sesuai aturan waris lagi. Nah, gitu. Walaupun dia dapat lagi ya, ahli warisnya. Walaupun dia dapat lagi, tapi yang enggak 10 juta lagi. Iya. Sesuai dengan aturan yang tadi ya, ya. Betul, iya. Baik, Alhamdulillah, syukur jazakallah. Mudah-mudahan penanya jelas ya atas penjelasan Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita buka untuk sesi pertanyaan berikutnya. Pak Suwono langsung aja Pak Suwono, silakan. Pak Suwono. Punten Pak Suwono. Oh, baik. Halo, iya. Silakan Pak Suwono. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya ada suami istri gitu ya, kemudian mereka sudah pisah. Nah, si suami cerai suami ya pisah cerai atau pisah apa? Pisah cerai. Oh, cerai. Oke. Pisah cerai. Nah, kemudian si suami meninggal kan dapat warisan.
apakah si istri yang sudah dicerai tadi itu berhak untuk mendapatkan lagi atau langsung jatuh ke anak-anaknya, Ustaz? Terima kasih. Iya, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk perceraian yang diceraikan, siapapun itu yang wafat duluan, itu tidak mendapatkan warisan dari mantan. Ya, si A, si B dulunya suami istri, akhirnya Iya, iya. cerai. Iya, iya. Si B wafat duluan, punya harta. Apakah dapat si A mantannya? Tidak. Iya. Atau kebalikannya, si A yang wafat duluan, apakah dapat mantannya? Juga tidak. Ya. Ya, kalau suami yang meninggal, kemudian dulunya dia menceraikan istrinya, ya dalam fikih perceraian itu, kalau si suami menceraikan istri, maka suami kan juga ngasih harta sebenarnya. Kalau di kita kan namanya harta gono gini ya kalau di kita. Ya. Tapi dalam Al-Quran itu dinamakan dengan mut'ah. Bukan kawin mut'ah, bukan. Mut'ah itu sejumlah harta yang diberikan oleh seorang suami ke istrinya ketika mereka bercerai. Dengan jumlah yang pantas, yang patut untuk menghidupi si istrinya saat itu. Mantan istrinya saat itu. Yeah. Nah, ketika udah cerai lalu meninggal si suami, ya sudah mereka si istri atau mantan istri ini udah nggak dapat lagi harta waris, sehingga harta waris hanya untuk siapa? Untuk anaknya, anak kandungnya itu, atau kalau dia punya istri kedua dia nikah lagi, istri yang kedua yang dia nikahi lagi itu yang dapat gitu, karena statusnya masih sebagai ikatan perkawinan. Ingat tadi pas di tabel yang keberapa itu sudah kita bahas ya. Ahli waris karena ikatan pernikahan. Nah kalau udah diputus ikatannya ya dia udah nggak dapat. Alhamdulillah. Ustadz, saya tambahkan lagi, apakah itu termasuk ini Ustadz, harus dibuktikan dengan surat perceraian atau kalau surat perceraiannya belum diurus bagaimana Ustadz ya? Oh iya, jadi gini kan perceraian itu ada sah menurut agama, ada sah menurut negara. Prinsipnya kalau sudah sah menurut agama, maka sudah berlaku hukum-hukum yang tadi kita bicarakan bahwa dia nggak lagi dapat waris. Ya, gimana caranya bahwa dia sudah sah menurut agama cerai? Itu seorang suami sudah lugas, tegas mengatakan misalnya anti tolik, engkau saya ceraikan sejak hari ini misalnya. Supaya lebih tenang lagi gimana? Boleh ditulis? Boleh. Kita kasih matre. Kemudian tanda tangan si suami yang menceraikan. Ya, kalau pengen lebih kuat lagi mau ada saksi silakan. Walaupun keberadaan saksi dalam masalah itu bukan kewajiban, karena yang penting sudah terucap dan kalau dia pengen lebih kuat, pengen tertulis silakan tertulis bahwa saat itu dia sudah menceraikan. Tapi ini baru sah menurut agama aja, karena belum terdaftar. Nah, kalau dia pengen lebih sah lagi, lebih kuat lagi, emang didaftarkan ke pengadilan agama biar ketok palu dari pengadilan. Ya, dengan demikian dia ada pengesahan secara fikih Islam dan juga hukum negara gitu. Nah, ketika salah satunya udah terpenuhi, khususnya yang sah menurut agama ya, maka tadi hukum-hukum yang tadi kita bicarakan sudah berlaku bahwa dia tidak lagi mewariskan ke mantannya. Bagaimana Pak Yono? Iya, sorry saya lanjut lagi. Terkadang ini Ustadz, kalau masih secara agama, ini si pihak perempuannya ini kan kadang kan menuntut lagi Ustadz, karena kan si suaminya sudah meninggal nih, yang meninggalkan harta orang kan sudah meninggal nih. Artinya proses menuntut itu kan akhirnya happen itu. Nah ini menyikapinya kayak apa Ustadz ya? Iya, ini mungkin karena faktor pemahaman juga ya. Mungkin si mantan istrinya itu merasa karena belum sah menurut negara, belum ada bukti itu ya, seakan-akan dia masih punya hak untuk menuntut begitu. Nah ini emang perlu dipahamkan ke mantannya itu bahwa kalau seorang wanita sudah diceraikan dan sah menurut agama, ya sudah mereka udah bukan siapa-siapa lagi. Ya kalau udah talak 3 ya, kalau talak 1, talak 2 kan suami masih berhak untuk balik, masih berhak untuk rujuk, dan hakikatnya itu belum benar-benar berpisah, talak 1, talak 2 itu. Makanya ketika suami pengen rujuk, istri itu tidak boleh menolak, karena hakikatnya mereka belum benar-benar ditalak untuk talak 1 dan 2. Ya. Dan masih wajib ngasih nafkah talak 1, talak 2 itu. Kapan? Selama
di masa iddah selama 3 kali suci, Iya. ya dia tetap wajib ngasih nafkah tuh si suaminya. Gitu. Nah, Nafkah batin termasuk, Ustaz? Kalau nafkah batin udah rujuk berarti. Oh, udah rujuk ya? Maaf. Maksudnya Iya, gini, maaf. cara rujuk itu ada 2, suami istri cara rujuk itu ada 2. Pertama, mulut berkata, ya, kalau mau bahasa kita silakan lah, Neng abang mau balik, itu udah rujuk udah itu. Ada rujuk tuh ya. Nah, itu udah rujuk. Lalu yang kedua caranya kata Imam Al-Auza'i, dengan cara suami memeluk istri walaupun dia nggak ngomong rujuk, itu udah lebih dari rujuk karena udah memeluk. Ya, apalagi tadi sampai batin ya. menggaulinya ya, maka yang kayak gitu udah rujuk, udah total. Jumhur ulama. Namun emang mohon maaf ini kalau saya pribadi ya, saya lebih cenderung pendapat Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i lebih bagus bukan hanya sekedar menggauli atau memeluk istri. Lebih bagus adalah dengan perkataan. Kenapa? Mohon maaf, ada sebagian laki-laki dia meluk doang emang ada perlunya aja itu. Gitu ya. Ya ada perlunya aja. Terus setelah selesai kebutuhannya ditinggalin lagi. Iya. Nah, gitu. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu lebih bagus untuk melindungi perempuan. Iya. Itu kalau pengen rujuk ada perkataan. Saya pengen rujuk. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Taib ya. Nah kalau memang udah dirujuk, nah kalau rujuk si istri kembali sah dan dia berhak mendapatkan waris kalau kemudian si suaminya meninggal. Namun ketika belum pernah dirujuk hingga sampai lewat masa iddah, ya maka dia udah bukan udah sah gitu talaknya gitu ya. Ketika dia meninggal dia nggak dapat, suaminya meninggal dia nggak dapat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, ini masih ada lagi pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Ustaz, saya tampilkan di mana? Di layar ya. Kelihatan Ustaz ya? Ya. Silakan Ustaz. Jika si mayit punya utang KPR, sementara menurut perjanjian KPR, bila meninggal utang si mayit dilunaskan oleh pihak asuransi. Ya, apakah menurut Islam hutang mayit ini harus tetap dilunaskan dengan harta si mayit sebelum bagi waris? Taib. Ya, kalau memang seperti itu perjanjiannya, bahwa kalau seseorang wafat, maka otomatis lunas dibayarkan oleh asuransi yang include dengan bayaran cicilannya, maka tanggungan si mayit sudah selesai. Dalilnya dari hadis yang dulu pernah saya sampaikan di forum ini juga, al-muslimun ala syurutihim. Ya, bahwa kaum muslimin terikat oleh perjanjiannya. Ketika dia sudah ada perjanjian ya dengan seseorang atau sebuah lembaga bahwa jika Anda wafat maka hutang Anda lunas karena sudah ditanggung oleh pihak yang lain, maka berlakulah lunas tersebut. Ya, sehingga harta peninggalan si mayit nggak usah dipakai lagi untuk bayar hutang karena pihak bank pun juga akan menolak, kan udah lunas gitu. Dia akan menolak. Ya, karena memang sudah dilunaskan oleh asuransinya. Ya. Nah, kemudian kemanain dong tuh uangnya? Kembali ke hak waris, ya entah anaknya nanti atau bapak ibunya. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Dan penanya ada tambahan bila mana kurang jelas dari Ustadz? Pak Yudi, silakan bisa. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Alhamdulillah. Baik. Syukran jazakallah juga pertanyaannya Pak Yudi. Berikutnya ada pertanyaan langsung nih Ustaz dari Ibu Linda. Silakan Ibu Linda di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan pertanyaan tadi yang apabila yang tadi bilang Ustadz bilang dibagi dulu ya bila ada ahli waris yang punya utang kepada si mayit gitu. Berarti dibagi dulu secara waris kan ya. Iya. Tetapi kalau bila misalnya yang punya utang sudah membayarnya dengan cara mewakafkan, misalnya mewakafkan untuk atas nama si mayit, seperti bangunan masjid gimana tuh Ustadz? Ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, untuk hutang dia tidak boleh langsung disedekahkan atas nama pemilik piutang, baik sedekah itu wakaf atau sedekah sunnah atau sedekah apapun, karena belum tentu si pemilik piutang, ya almarhum misalnya, dia ridho seandainya dia masih hidup, belum tentu ridho masalahnya, karena kita nggak tahu kan.
Beda kasus kalau gini, contoh saya punya utang ke Pak Kiat, ke Pak Roni gitu. Puluhan tahun anggaplah. Kehilangan rimbanya, nggak ketemu nih di medsos, kagak ada, gimana. Kemudian ahli warisnya juga nggak ada, saya nggak dapat. Nah, daripada itu menjadi utang terus-terusan, barulah saya ingin sedekahkan atau wakafkan saja atas nama beliau. Ini opsi yang terakhir ketika semua cara saya cari nggak ketemu. Nah, kalau ini kan kasusnya masih ketemu dengan ahli waris yang lain. Nah, dan belum tentu pula ahli waris yang lain juga ridho atas hal itu. Ya, nah karena faktor ada belum tentu itu, maka sebaiknya memang tidak langsung diwakafkan atas nama almarhum, tapi dibayarkan dulu ya utang tersebut. Ya, ketika udah dibayarkan baru dibagikan lagi menjadi hak harta waris. Gitu. Kalau sudah terlanjur gitu gimana tuh ya Ustadz? Kalau udah terlanjur, udah kejadian karena apa istilahnya mungkin karena nggak tahu segala macam, ya kembali ke ayat yang tadi. Ya, kesalahan yang kita lakukan karena kita belum tahu, itu ada istilah namanya uzur bil jahal. Ya, uzur artinya pemakluman, pemaafan karena faktor kita tidak tahu. Untuk sesuatu yang kita tidak tahu, ya la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insyaallah agama kita lapang, kalau kita nggak tahu emang nggak disalahkan. Alhamdulillah kita ada momen buat belajar, jadi kita tahu ternyata yang seperti itu nggak langsung dibenarkan, harus disetujui dulu oleh pemilik harta. Jadi saya nemu duit misalnya, anggaplah nemu duit di jalan 1 juta. Kadang kan orang mikir, langsung aja sedekahin atas nama yang punya. Nggak juga begitu, karena itu angka segitu, angka yang masih secara psikologis masih diharapkan oleh pemiliknya, 1 juta, kan gitu, beda dengan 500 perak gitu kan. Nah yang seperti ini kita masih punya kewajiban atau masih menunggu nih siapa yang punya ya, hingga sampai 1 tahun lamanya. Kalau 1 tahun lamanya nggak ada yang datang, nggak ada yang ngaku, barulah kita diizinkan untuk ya menyedekahkan atas nama dia. Itu seperti itu namanya lukotoh, barang temuan. Lukotoh, ya. Ya. Tapi itu kalau yang sudah terlanjur diwakafkan atas nama si mayit itu sampai juga ke si mayit ya Ustadz? Ya insya Allah iya. Atau wakaf, iya. Ya udah gitu. Ya makasih Ustadz. Ya, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Linda. Baik, ini sudah masuk ke jam 10.28, 10.29. Ini penanya ada satu lagi, Ustadz ya. Saya mohon izin, ya, setelah ini baru kita bisa akhiri. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bila mayit tidak, pertanyaannya, silakan Ustadz. Ya ini pertanyaan ini cukup sering ya, saya dapat juga tentang mayit meninggal bukan malah meninggalkan harta. Kalaupun ada harta mungkin nggak seberapa, tapi yang dia utangin, apa yang dia wariskan malah utang gitu. Nah ahli waris adalah 2 anak perempuan dan seterusnya. Apakah waris utang? Oke, ini prinsip yang mesti diketahui ya, baik kasus ini atau kasus lain yang serupa. Dalam Islam yang namanya utang itu ketika seseorang punya utang lalu wafat, nggak lantas itu menjadi warisan. Maksud saya diwariskan utangnya. Kalau harta iya diwariskan. Utang ayah lalu si ayah meninggal nggak lantas menjadi utang anak. Ya dalam fikih Islam begitu. Ya terus gimana dong cara bayarnya? Cara bayarnya adalah jika si orang tua yang wafat itu punya harta peninggalan, tirkah, apapun tirkah itu, mau bentuk kendaraan, uang, tanah atau apa, dari situlah dibayarkan utangnya. Makanya dalam Al-Quran disuruh bayarkan utang dulu, baru wasiat, baru dibagiin warisan yang diambil dari harta warisan itu, dari peninggalan. Nah kalau seandainya nggak ada atau utangnya masih banyak, sementara hartanya sudah habis, hartanya udah dipakai buat bayar utang, ternyata utangnya masih ada sisa lagi. Nah, dalam kondisi seperti itulah baru peran si anak-anaknya, peran ahli warisnya melakukan ya birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua mereka dengan membayarkan hutang orang tuanya. Dan itu sifatnya adalah bakti, albir, bukan wajib karena si utang itu jadi milik utang anak, bukan itu. Tapi karena ini bagian dari bakti anak kepada orang tua, maka sebaiknya si anak pun ikut membantu melunaskan si utang ahli waris, orang tua yang wafat. Karena kita tahu seorang yang wafat dalam keadaan utangnya masih ada, Nabi mengatakan inna ruha mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Ruhnya itu terkatung-katung
antara langit dan bumi. Hadis Imam Abu Daud, sanadnya sahih. Maksud terkatung-katung adalah dia gelisah, dia tidak tenang. Ya, karena khawatir pada yaumul hisab nanti, ya jangankan yang matinya biasa ya, yang mati syahid pun, yang mati syahid gara-gara ada utang, itu bisa tetap terhalang. Yukfaru li syahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid semua utangnya diampuni kecuali semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalaupun itu bukan kewajiban kita sebagai anak atau ahli waris, kita ingin berbuat baik kepada almarhum, maka silakan kita bantu melunaskan hutang beliau walaupun dengan harta kita. Alhamdulillah, kita sudah di ujung acara ya Ustadz ya. Kita mungkin Ustadz bisa sesi closing Ustadz, penyampaian tema hari ini harta waris dan pengurusannya, dan sekalian juga saya nitip ke Ustadz, dari rekan kami ada yang wafat Ustadz tadi pagi ya. Beliau Pak Mas Didi ya, ini Ari Rinaldi kena COVID ya Ustadz ya, penyakit COVID jam 4 pagi tadi di Mitra Kelapa Gading. Jadi mohon juga Ustadz sampaikan untayan doa buat kita semua, kesabaran, dan tentu buat jenazah juga yang sedang diurus dalam proses pemakamannya hari. Silakan Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, a'azanallah wa iyyakum, ya semoga ilmu waris ini, walaupun kita mungkin tidak berharap muluk-muluk menjadi expert dalam masalah ini, ya paling tidak kita perhatian dan kita punya keinginan untuk disiplin terhadap syariat, khususnya dalam masalah waris. Ya. Kemudian kita berdoa untuk saudara kita, semoga beliau diberikan pahala syahid, ya, wafat kena musibah, dan beliau bersabar ketika masa-masa sakit. Ya, semoga Allah memberikan pahala sebagai syahid. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minhu wa taqabbal min Ari Rinaldi salatahu wa siyamahu wa qiyamahu wa jami'a a'malahu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wa nawwir lahu fi qabrih wafsah lahu fihi ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah ya atas sesi pemaparannya dari Ustadz Farid, ya, penjelasannya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan karunia yang banyak kepada Ustadz Farid dan keluarga. Amin. Semuanya amin. Mohon maaf Ustadz Farid, kalau misalnya Ustadz Farid sudah waktunya untuk acara berikutnya, kami persilahkan untuk meninggalkan forum. Syukran ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita pamit ya. Mangga turun Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah di ujung acara ya, perihal kita hari ini. Terus kemudian